seger banget tuh berenang sama ikan-ikan di sini. Pikiran auto fresh dan lupa deh sama hutang. Teman, saat ini Yotan sedang berada di Lubuk Landua, Sumatera Barat. Lubuk ini terkenal dengan airnya yang bersih dan juga penghuninya yang ramah. Yaps, siapa lagi kalau bukan Sobat Totan si ikan gariang. Tempat ini jadi favorit bagi masyarakat karena bisa berinteraksi langsung dengan para ikan-ikan yang ada di sini. Ikan gariang atau ikan masyir, habitatnya memang berada di sungai dengan aliran yang deras karena kebutuhan mereka terhadap oksigen cukup tinggi. Nah, kalau tingkah laku mereka ya seperti ini teman, sukanya bergerombol. Jadi kalau kesana kemari selalu rame-rame alias kompak. Tujuan ikan gariang ini bergerombol tidak lain agar mereka terlihat kuat dan besar, sehingga para predator yang mau memangsanya akan berpikir dua kali. Tapi ikan gariang di sini memiliki karakter yang sedikit unik, teman. Jika biasanya ikan-ikan liar menjauh ketika melihat manusia, mereka malah mendekat. Ini sudah menjadi kebiasaan, teman. Walau jarak kita dengan ikan ini sangat dekat, tapi nggak ada satupun pengunjung yang berani untuk mengambilnya. Karena itulah ikan-ikan ini merasa aman dan tidak stres walau berada di dekat manusia. Terkadang bukannya ditangkap, mereka malah diberi makan loh. Baik banget kan pengunjung di sini? Tuh baru saja Otan bilang, udah ada kakak baik hati yang mau kasih makan kalian tuh. Tapi tunggu dulu. Kok malah bawa sayur sih, bukan pelet ikan? Mana mau mereka, kecuali kalau udah dimasak jadi sayur lodeh. Canda ya. Teman, ikan-ikan gariang di sini memang suka banget makan sayur. Pantas saja kakak ini bawa sayurnya banyak banget. Ternyata requestan kamu ya sob. Sayuran sangat bermanfaat bagi tubuh Sobat Totan ini karena mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan. Tidak hanya sayur-sayuran, dia juga suka banget tuh sama telur rebus. Wah, kalau yang ini si Yotan juga suka. Telur rebus dipercaya sangat baik untuk pertumbuhan ikan. Mengkonsumsinya secara rutin dapat membuat pertumbuhannya semakin cepat. Pantas saja ya ikan-ikan di sini gede semua. Makanannya aja spesial, Kirmix Mil. Oh ya teman, kalian tahu gak sih kenapa manusia dan ikan di Lubuk Landua ini bisa hidup berdampingan? Konon, ada cerita bahwa siapa saja yang mengambil, mengganggu, atau mengotori sungai tempat ikan ini tinggal, maka ia akan mengalami kesialan. Soalnya dulu pernah ada kejadian anak kecil yang sedang berenang, lalu tiba-tiba mengalami sesak nafas seperti tercekik. Ternyata setelah ditelusuri, anak ini melakukan hal yang tidak diperbolehkan di Lubuk Landua. Dia mencoba mengikat ikan dengan sebuah benang. Beruntung anak tersebut dapat diselamatkan teman, dan ikan yang terikat segera dilepas kembali. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani coba-coba untuk menyakiti atau menangkap ikan yang ada di Lubuk Landua ini. Lagi-lagi ini adalah kepercayaan masyarakat setempat ya teman. Semua balik lagi ke diri masing-masing. Yang terpenting adalah si ikan gariang ini tetap bisa terus lestari di habitatnya. Cakep. Teman, di balik keasriannya, ternyata Lubuk Landua ini menyimpan sebuah cerita yang membuat Totan sedih nih. Gimana enggak? Bertonton ikan pernah mati akibat terjadinya gempa dan banjir bandang pada 2022 silam. Banyaknya material lumpur di dalam sungai membuat ikan sangat kesulitan untuk bertahan. Ditambah air bah yang datang secara tiba-tiba membuat Sobat Totan ini tidak dapat menahan laju kencangnya air. Dalam musibah ini diperkirakan ada sekitar 3 ton ikan larangan yang mati. Walaupun ikan-ikan ini sudah mati, tapi masyarakat sekitar tidak ada yang berani mengambil tuh. Mereka lebih memilih untuk menguburkannya dibanding membawanya pulang untuk dikonsumsi.
Lagi-lagi karena kepercayaan masyarakat sekitar terhadap ikan larangan ini masih sangat kuat. Nah, ini dia lokasi kuburan ikan yang waktu itu terkena bencana, teman. Mereka dikuburkan di satu tempat secara bersamaan. Untuk mengenang kejadian tersebut, akhirnya masyarakat sekitar membuatkan tugu ikan di atas kuburan mereka. Semoga kalian tenang di alam sana ya, sob. Teman, ikan larangan yang ada di sini belum pernah sama sekali dipanen sejak ratusan tahun yang lalu loh. Alasannya karena Lubuk Landua ini sangat sakral bagi masyarakat setempat. Sehingga disepakati bersama jika lubuk ini tidak boleh dipanen. Awal mula kesakralan dan hadirnya ikan di Lubuk Landua ini tak terlepas dari peran seorang ulama yang mendirikan surau di lokasi tersebut. Beliau adalah Syekh Muhammad Bashir atau lebih dikenal dengan sebutan Buya Lubuk Landua. Selain membangun surau, pada tahun 1852, Buya jugalah yang mulai memelihara ikan-ikan gariang di aliran sungai ini. Sejak saat itu, akhirnya masyarakat sekitar sepakat untuk menjadikan aliran sungai ini sebagai lubuk larangan. Ada yang bilang kalau ikan-ikan ini sudah diberi uduah atau semacam ilmu teluh agar tidak dicuri. Bagi siapapun yang berani mengambil ikan di lubuk larangan ini, mereka akan menderita sakit atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Ih, serem! Terlepas dari mitos yang beredar di masyarakat Sumbar, hadirnya ikan larangan ini bisa memberikan dampak positif bagi kelestarian alam. Karena ikan larangan atau ikan gariang ini merupakan jenis ikan air tawar yang sulit untuk dibudidayakan. Mereka terbiasa hidup di aliran air yang cukup deras dengan suhu relatif dingin, yaitu sekitar 21-24 derajat Celcius. Saat ini populasi ikan gariang di alam sudah mulai jarang, bahkan telah mendekati kepunahan. Hal ini dikarenakan penangkapan secara berlebihan, ditambah aliran sungai yang mulai tercemar. Dengan adanya lubuk larangan di Sumatera Barat ini, diharapkan ikan gariang bisa dapat terus hidup lestari. Semoga saja ya sob, Otan bantu doakan deh. Setelah kejadian tersebut, saat ini kondisi Lubuk Landua sudah berangsur-angsur membaik, teman. Syukurlah, saat ini terpantau ikannya masih banyak nih. Selain jumlahnya, ukurannya juga besar-besar. Tapi kok bisa sih? Padahal kan kemarin jumlah ikan yang mati mencapai 3 ton. Apa iya pertumbuhannya secepat ini? Kalau begitu Otan perlu cari tahu nih apa yang sebenarnya terjadi. Masa iya sih ikan ini muncul secara tiba-tiba? Jangan-jangan mereka ini ikan jadi-jadian. Wah! Kalau begitu, waktunya Otan mengeluarkan keahlian Detan alias Detektif Otan. Menurut data yang Otan peroleh dari masyarakat sekitar, katanya setelah kematian massal ikan di Lubuk Landua ini, gerombolan ikan gariang kembali muncul tepat sehari setelah bencana. Wah, kok bisa ya? Bahkan ada yang bilang ikan gariang atau ikan larangan ini akan semakin banyak jika ada pengunjung yang datang ke sana. Otan benar-benar nggak habis pikir ini sama kejadian ini. Walah, ternyata saat kejadian banyak juga ikan yang berhasil diselamatkan, teman. Masyarakat sekitar mencoba memindahkan ikan yang masih bisa diselamatkan ke surau yang lokasinya nggak jauh dari aliran sungai. Di sini ikan dirawat untuk sementara waktu sampai aliran sungai kembali normal. Wah, berarti ikannya di sini luar biasa banyak ya teman. Yang tidak selamat saja sampai 3 ton. Ditambah lagi yang selamat.
Luar biasa.